Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas dari tafsir juz amma, dan kita masuk pada surah Abasa wa Tawalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talah kalla innaha tadhkirah wa man syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfar. Abasa wa tawalla, dia maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berwajah masam kemudian berpaling karena seorang buta yang telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin mensucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat bagi hidupnya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba kecukupan, maka engkau memberi perhatian lebih kepada mereka, padahal tidak ada celah atasmu kalau mereka tidak beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sedangkan dia penuh dengan rasa takut kepada Allah, engkau pula malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan utusan-utusan Allah, para malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Baik. Surah Abasa ini asbab nuzulnya adalah kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, sebelum kita masuk kepada asbab nuzulnya, sedikit kita bercerita tentang beliau.
Nasab beliau adalah Abdullah ibn Qais ibni Zaidah ibni al-Asam ibni Rawahat ibni Hajar ibni Abi Ma'ils ibni Amir ibni Lu'ay. Dan namanya adalah Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya Amr. Abdullah ibn Ummi Maktum kalau melihat dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikenal sebagai muadzin yang disandingkan dengan Bilal ibnu Rabah. Karena kita tahu bahwa muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama tentu Bilal ibn Rabah. Dialah pemimpin para muadzin. Yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang ketiga Abi Mahdhurah. Dan yang keempat Sa'ad al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Itulah para muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terletak di 3 masjid. Pertama Masjid Nabawi, muadzinnya 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Masjidil Haram diletakkan padanya Abu Mahdhurah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz taswib as-salatu khairun minan naum. Kemudian yang ketiga masjid yang pertama kali dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba, diletakkan padanya Sa'ad al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Jadi di sini kita tahu bahwa pekerjaan sehari-hari Abdullah ibn Ummi Maktum adalah seorang muadzin. Muadzin yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia satu-satunya muadzin yang buta. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dipercaya untuk menggantikan beliau memimpin kota Madinah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam safar untuk melakukan peperangan, maka Ibnu Ummi Maktum ini selalu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memposisikan sebagai pengganti dia memimpin kota Madinah. Bahkan ulama sejarah menyebut sampai 13 kali dia disuruh untuk memimpin kota Madinah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dalam rangka perang. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Badar, maka Nabi SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan posisi dia di kota Madinah. Kemudian juga ketika terjadi perang Tabuk, maka Nabi SAW memposisikan dia sebagai pemimpin kota Madinah. Begitu juga dalam perang-perang yang lainnya. Dan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum ini termasuk yang awal-awal hijrah bersama Mus'ab ibn Umar. Dan keduanya maksudnya Ibnu Ummi Maktum dan juga Mus'ab ibn Umar adalah orang yang pertama kali dari kalangan Ansar maksudnya yang mengajarkan Al-Quran di kota Madinah. Karena Ibnu Ummi Maktum diberikan kepakaran Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun terkait dengan ayat ini, abasa wa tawalla, adalah terkait tentang keislamannya. Jadi ketika Hidayah menyapa Ibnu Ummi Maktum dan ingin segera masuk ke dalam Islam, maka dia mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kedatangan para pembesar Quraisy. Dan Rasul senang dengan para pembesar itu. Kenapa? Karena kalau seandainya para pembesar itu masuk Islam, secara otomatis maka orang-orang yang akan di bawahnya ikut masuk Islam. Seperti yang terjadi kepada siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka satu kabilah Aus masuk Islam. Karena namanya kabilah ngikutin pemimpinnya saja. Pemimpinnya masuk Islam, semua ikut masuk Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya 10 pemimpin Yahudi Madinah masuk Islam, maka dipastikan semua Yahudi satu dunia masuk Islam. Makanya Nabi SAW punya perhatian lebih ketika datang para pembesar Quraisy itu, dan punya harapan kalau seandainya mereka masuk Islam, tentu akan membawa kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Itu harapan Nabi. Jadi ketika asik Nabi SAW mendakwai mereka, tiba-tiba Abdullah ibn Ummi Maktum datang pula. Sementara Rasul sedang sibuk mendakwahi para pembesar itu. Seolah-olah kedatangan Ibnu Ummi Maktum itu memecah konsentrasi Nabi, sehingga Nabi SAW ada perasaan tidak suka. Makanya Nabi SAW langsung bermuka masam, kemudian memalingkan badannya. Jadi bermuka masam wajahnya, watawalla, dan memalingkan badannya. Sebenarnya Nabi SAW sekalipun bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, kan tidak ada masalah. Karena Rasul tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang, hanya bermuka masam saja, kan begitu. Terlebih tidak mempengaruhi Ibnu Ummi Maktum karena dia buta. Kan dia tidak melihat Rasul bermuka masam. Gimana cara melihat orang dia buta? Artinya bermuka masamnya Rasul kepada Ibnu Ummi Maktum itu sebenarnya tidak pengaruh kepada Ibnu Maktum. Pertama karena tidak bisa melihat, dan tidak ada pengaruh sama sekali bagi dirinya, tidak tersinggung, tidak apa, karena memang tidak bisa melihat. Kemudian ada alasan penting daripada itu, dia sedang menghadapi para pembesar Quraisy, kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Hal yang seperti disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, peristiwa bermuka masamnya Nabi SAW ini hanya terjadi sekali ini saja. Karena disebutkan di dalam Syama'il Muhammadiyah ketika menjelaskan tentang kalamnya Nabi SAW, ucapannya Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun sebagian para ulama melemahkan hadis tersebut. Ketika Hasan ibn Ali bertanya kepada Hindun ibn Abi Halah tentang sifat Nabi SAW, maka Hindun ibn Abi Halah ini menceritakan bagaimana sifat kalam Nabi SAW, di mana ujung daripada tertawa Nabi SAW adalah at-tabassum. Rasul itu terbiasa senyum. Rasul itu terbiasa senyum. Bahkan itulah sifat utama Nabi SAW. Nabi SAW itu, kata Anas bin Malik, selalu tersenyum dan menganjurkan tersenyum kepada orang lain, dan mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah. Lemparan senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tetapi untuk kali ini Nabi SAW tidak tersenyum dan bermuka masam.
Artinya bahwa dari seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau lebih banyak tersenyum dibandingkan bermuka masam. Karena bermuka masam beliau itu hanya satu kali saja dalam peristiwa Ibnu Maktum kan. Dan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat akhlak Nabi. Beliau tidak pernah bermuka masam kecuali satu kali. Kalau kita kan berkali-kali itu bermuka masam itu. Senyumnya sedikit, masamnya yang banyak kan itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru terbalik gitu ya. Hidupnya penuh dengan senyum, muka masamnya satu kali saja. Itu pun karena ada alasan. Pertama, karena Ibnu Maktum orang buta, sekalipun bermuka masam tidak pengaruh dan dia tidak melihat. Yang kedua, karena ada tugas yang sangat urgent sekali, di mana dia harus mendakwahi para pembesar Quraisy. Karena kalau seandainya para pembesar itu masuk Islam, maka akan membawa keislaman kepada seluruh kabilah yang di bawahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan ayat menegur Rasul dan mengatakan abasa wa tawalla. Dia, maksudnya Rasul, berwajah masam tiba-tiba berpaling. Kenapa berwajah masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran dan mengambil manfaat darinya. Jadi Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul itu membawa hati yang tulus, memang ingin masuk Islam, ingin meraih hidayah, ingin membersihkan dosanya, ingin mendapatkan manfaat dari Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu lebih mementingkan para pembesar Quraisy, dan Allah tegur, amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya kaya, para pembesar-pembesar Quraisy itu, fa anta lahu tasadda, engkau pula memberikan perhatian lebih kepada mereka. Wa ma'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan dirinya, maksudnya tidak beriman. Jadi kalau seandainya Rasul berpaling dari para pembesar Quraisy itu dan menghadap kepada Ibnu Ummi Maktum, Nabi tidak salah. Nabi tidak salah gitu ya. Dan tidak akan dihisab lantaran perbuatan itu. Soal mereka masuk Islam atau tidak masuk Islam itu bukan urusan Nabi. Tetapi ketika Rasul kemudian memberikan perhatian lebih kepada para pembesar Quraisy, sementara Ibnu Maktum yang jelas-jelas ingin masuk Islam, ini masalahnya. Makanya kemudian Allah mengatakan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk memang mengambil pengajaran, ingin masuk Islam, wa huwa yakhsha, sementara dia betul-betul takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali jangan begitu. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu sebuah peringatan. Nabi ditegur dengan turunnya ayat ini karena mengabaikan Ibnu Ummi Maktum dan berpaling kepada para pembesar Quraisy yang belum tentu mereka masuk Islam, sementara Ibnu Maktum sudah jelas-jelas mau masuk Islam. Hanya prasangka saja, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Yang ini enggak prasangka, betulan mau masuk Islam, kan begitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang duduk, kemudian datang Ibnu Ummi Maktum, maka Rasul berdiri kemudian mengucapkan selamat. Marhaban
biman atabani rabbi, kata. Selamat datang wahai orang yang karenamu aku ditegur Allah, kata. Selalu dia Rasul mengatakan seperti itu. Jadi kalau Ibnu Maktum datang, Rasul mengatakan marhaban biman atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang karenamu aku ditegur Allah. Rasul berterima kasih kepada Ibnu Maktum karena atas kejadian ini Allah menegurnya. Dan sejak itulah kemudian Abdullah ibn Maktum masuk Islam dan sangat dihormati di keluarga Nabi. Sangat dihormati di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya walaupun Ibnu Maktum ini dia buta, tetapi di akhir hayatnya dia mati syahid. Di akhir hayatnya dia mati syahid. Ada yang mengatakan Ibnu Maktum ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan usianya. Termasuk yang dipanjangkan usianya karena dia hidup sampai zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar radhiyallahu an melakukan peperangan membebaskan Baitul Maqdis atau dikenal dengan perang Qadisiyah. Ketika itu Umar memilih Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pemimpin perang. Lah Ibnu Maktum ini ingin ikut terlibat perang. Tapi karena dia buta, dia meminta kepada rekannya, kemarikan bendera perang itu biar aku yang membawanya. Ketika tugas dia membawa bendera perang, kemudian dia tertebas tangannya, kemudian patah. Dan ditebas lagi badannya sampai akhirnya dia pun meninggal syahid di perang Qadisiyah. Itulah Abdullah ibn Maktum tepat pada tahun 14 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Maktum meninggal dunia di peperangan Qadisiyah. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini asbab nuzul dari surah Abasa wa Tawalla. Baik, kita bahas ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah menyebutkan tentang peristiwa Abdullah ibn Maktum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat Abasa wa Tawalla ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu sebuah peringatan. Maksudnya ajaran-ajaran Allah ini disyaratkan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah peringatan. Berarti harusnya orang-orang yang membaca Al-Quran itu paham bahwa isi Al-Quran itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Barang siapa yang menghendaki, maksudnya menghendaki hidayah, tentu dia akan memperhatikan betul-betul Al-Quran yang ada di hadapannya. Karena Al-Quran itu kitab hidayah. Kalau ingin mendapatkan hidayah, baca Quran, pelajari Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam, Hawa dan juga iblis dari sorga ke bumi, apa firman-Nya? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Adam, Hawa dan Iblis, kelak akan kuturunkan petunjukku kepada kalian bertiga. Maksudnya apa petunjuk di sini? Kitab-kitab dari langit dan rasul-rasul dari bumi. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab dari langit dan rasul-rasul yang diutus di bumi. Maka barang siapa yang mengikuti kitab-kitab yang diturunkan di langit dan mengikuti rasul-rasul yang diutus di bumi, fala khaufun, maka dia tidak akan takut, wala hum yahzanun, dia tidak akan sedih. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu, tidak mungkin sesat, wala yashqa, tidak mungkin celaka. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab dari langit dan rasul-rasul yang diutus di bumi. Kalau dulu ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Tauratnya, berarti siapapun yang mengikuti Musa dan mengikuti petunjuk Taurat, dia di atas petunjuk. Kemudian juga ada Nabi Daud dan Zaburnya. Kemudian ada Nabi Isa dan juga Injilnya. Maka siapapun yang mengikuti Isa dan Injilnya pada zamannya, maka dia di atas petunjuk. Maka setelah berlalunya Isa, diutuslah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Quran. Maka siapapun yang mengikuti Nabi dan mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia di atas petunjuk. Faman syaa dzakara, maka barang siapa menghendaki tentu dia akan memperhatikannya. Barang siapa yang menghendaki petunjuk tersebut, tentu dia akan memperhatikan betul-betul Quran. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Quran itu terdapat di dalam Lauhil Mahfuz, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safara, di tangan para malaikat, kiramin bararah, yang kiram. Kiram itu artinya yang berakhlak, baik bentuk ataupun akhlak. Bararah artinya baiknya hati, baik perbuatan ataupun ucapan. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian sifat-sifat para malaikat. Dari sifat para malaikat di sini berarti malaikat itu memiliki dua sifat, kiram dan bararah. Maka harusnya seorang penghafal Quran ataupun orang yang gemar dengan Al-Quran, hendaklah dia tersifati dengan dua sifat ini, kiram dan bararah. Apa kiram? Kiram itu artinya memiliki kemuliaan. Mulia itu artinya indah akhlaknya dan indah bersih tubuhnya. Jadi badannya dijaga, tidak kotor gitu ya. Dan akhlaknya juga sama dijaga sehingga memiliki akhlak yang mulia. Kalau bararah itu artinya hatinya. Hati dan perbuatannya berusaha dijaga, itu disebut bararah. Maka orang yang gemar membaca Quran harus berusaha untuk mensifati dengan kiram dan bararah. Sampai di sini cerita Quran dan para malaikat. Baru Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada manusia-manusia pengingkar kehidupan setelah kematian. Qutilal insanu ma akfara. Qutila artinya lu'ina, dilaknat. Kalau ada kalimat qutila dalam Quran artinya lu'ina, dilaknat. Siapa dilaknat? Al-insan, manusia. Dan laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Itu disebut rahmat, laknat. Siapa manusia-manusia yang dilaknat itu adalah manusia-manusia yang sangat kafir. Kafir dengan kehidupan setelah kematian.
Celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Tsumma sabila yassarah, kemudian jalannya dimudahkan. Tsumma amatahu fa'akbarah, kemudian dia mematikannya dan menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyarahu, kemudian jika dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang asal ciptaan manusia. Dari apa kita diciptakan? Min nutfatin khalaqahu, dari setetes air mani. Ingat, dulu saya pernah bercerita kepada ibu tentang Malik ibn Dinar, seorang ulama besar. Malik ibn Dinar, dia tiba-tiba kemudian tidak suka dengan seorang gubernur wali Basrah yang ketika berjalan di hadapannya nampak kesombongan, berjalan dengan membusungkan dada. Kata Malik ibn Dinar, janganlah engkau berjalan seperti jalan yang sangat dimurkai Allah. Jangan membusungkan dada. Jadi wali Basrah ini yang sekaligus juga pemimpin perang, tiba-tiba dia mengatakan kepada Malik ibn Dinar, "Ata'rifuni? Tidakkah kau kenal aku?" katanya. Kau kenal aku ya? Kau berani kamu mengatakan seperti itu kepadaku? Maka kata Malik ibn Dinar, "Bal a'rifuka haqqal ma'rifah." Oh, aku sangat kenal siapa kamu. Aku sangat kenal siapa kamu. Bukankah kamu adalah manusia yang keluar dari dua lubang najis? Maksudnya dua lubang najis itu pertama dari laki-laki saat meneteskan sperma, kemudian yang kedua dari perempuan saat dilahirkan. Maka dia mengatakan, bukankah engkau yang keluar dari dua lubang najis? Dan sekarang di perutmu juga engkau membawa najis, kotoran. Dan kalau engkau mati dan tidak dikuburkan, engkau akan jadi bangkai yang manusia tidak suka dan engkau akan menjijikan. Itulah kamu, katanya. Kamu itu orang yang keluar dari dua lubang najis, dan dalam perutmu juga terdapat najis, dan kalau kau mati dan dikuburkan, engkau ini hanya bangkai begitu saja. Tidak mungkin orang mendekati kamu karena jijik. Baru terdiam orang ini dan mengatakan, "Oh, betul juga," katanya. Dari situ kemudian dia pun memperbaiki cara jalannya. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita tahu asal ciptaan kita itu, tidak mungkin manusia itu sombong, gitu maksudnya. Tidak mungkin manusia itu sombong. Apalah manusia itu? Semua manusia keluar dari lubang najis, bahkan dari dua lubang najis lagi. Kemudian sehari-harinya dalam perutnya kemana-mana membawa najis, kan? Isi perut kita itu najis semuanya. Sebab kalau kita buang hajat najis, kita kencing najis juga kencing itu. Dan kalau seandainya Allah wafatkan kita, kemudian Allah biarkan kita gitu saja di jalan, siapa yang bisa mendekati? Bahkan orang yang paling dekat dalam kehidupan kita, istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, kalau kita sudah jadi bangkai terbujur kaku dan sudah berhari-hari bau busuk, siapa yang dekat dengan kita? Nggak ada. Lalu apa yang disombongkan, begitu maksudnya? Kalau semua manusia tercipta dari min nutfatin khalaqah, dari status mani saja kalian sombong. Faqaddarahu, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari status mani, faqaddarahu, lalu dia menentukan takdirnya. Ketika dia
di perut ibunya selama 4 bulan, artinya sudah ditiupkan ruh. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang pengumpulan manusia di perut ibunya kan, 40 hari segumpal mani, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, artinya membentuk manusia. Lah setelah 4 bulan atau 340 hari, kalau digenapkan menjadi 4 bulan kan itu, maka malaikat yang meniupkan ruh akan meniupkan ruh, kemudian mencatat takdir dia. Berapa rizkinya, berapa ajalnya, berapa bahagianya, celakanya, akhir hidupnya, su'ul khotimahkah, kemudian husnul khotimahkah, semua dicatat. Ya, itulah maknanya faqaddara. Maka ketika kemudian semua sudah dicatat dan manusia yakin bahwa kehidupan dia sudah dicatat dalam takdirnya, maka takdir inilah yang menenangkan hati manusia saat mereka hidup di dunia. Karena takdir ini, kalau orang sudah yakin dengan takdir, minimalnya kalaupun datang sebuah kenikmatan tidak terlalu bahagia, ataupun minimalnya saat datang musibah tidak terlalu sedih, karena dua-duanya sudah ditakdirkan. Apa yang ditangiskan sudah ditulis, apa yang dibahagiakan dari nikmat itu sudah dicatat. Ya. Summa sabila yassara, kemudian jalannya dimudahkan. Ada yang mentafsirkan jalan dimudahkan artinya saat proses kelahirannya Allah mudahkan. Allah mudahkan saat proses kelahiran. Walaupun demikian, walaupun umumnya orang wanita-wanita melahirkan kan umumnya selamat, jarang yang tidak selamat itu. Ada yang tidak selamat tapi jarang. Umumnya orang melahirkan, wanita melahirkan itu selamat, baik janinnya atau ibunya. Walaupun demikian ada juga yang Allah takdirkan tidak selamat. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang mungkin ditakdirkan sedang hamil, kemudian akan melahirkan, maka saat melahirkan itu tambatkan hati ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu ini sedang menghadapi hal-hal yang tidak mungkin diduga sebelumnya. Artinya bisa saja saat melahirkan meninggal kan. Berapa banyak orang yang ketika nifas dia meninggal. Lah ketika kemudian melahirkan hatinya terus tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Allah takdirkan meninggal, anggaplah Allah takdirkan meninggal, maka berbahagialah. Karena di antara orang-orang yang dianggap mati syahid, ya, kata Nabi SAW adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Ya, seorang wanita yang meninggal saat melahirkan itu dianggap syahid. Makanya penting, jadi ketika ibu melahirkan itu yang disebut jangan suami yang disebut, ya, sebut Allah. Saat melahirkan itu biasakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ikat hati ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang memudahkan kelahiran itu siapa? Allah. Yang memudahkan kelahiran itu Allah. Bukan suami, bukan dokter, bukan. Yang menjadikan mudah lahir itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mentakdirkan ibu hamil juga Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan kelahirannya. Dan kalaupun seandainya Allah takdirkan memang dipersulit, maka itu sudah takdirnya. Dan kalau seandainya Allah wafatkan pun, maka ibu wafat di atas mati syahid. Jaminannya surga. Luar biasa. Summa sabila yassarahu, kemudian jalannya dia mudahkan. Atau yang dimaksud summa sabila yassara ini setelah manusia lahir, Allah mudahkan kehidupannya. Masing-masing Allah mudahkan kehidupannya, bisa mencari rezeki masing-masing, mencari kehidupan masing-masing. Akhirnya kemudian yang tadinya tidak punya rumah, Allah mudahkan akhirnya punya rumah. Yang tidak punya perkakas rumah, Allah mudahkan akhirnya punya perkakas rumah. Yang tidak punya kendaraan, Allah mudahkan, artinya kemudian Allah berikan kendaraan, dan begitu seterusnya.
Sementara ketika kita lahir, mata pun belum melihat, telinga pun belum mendengar, kaki dan tangan pun susah bergerak. Kemudian setelah besar sedikit, Allah anugerahkan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, akal bisa berfikir, hati bisa berpikir, dan begitu seterusnya. Baru kemudian dari itu semuanya Allah berikan pengetahuan. Dari pengetahuan itu ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam kan. Allah mudahkan semuanya. Tsumma sabila yassarahu tsumma amatahu fa'akbaru. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkan. Artinya manusia itu ada batas usia. Tidak ada satupun manusia yang hidup lama di bumi. Hatta para nabi dan rasul. Bahkan Nabi SAW sendiri usianya berapa? 63 tahun saja. Berarti umatnya tidak jauh-jauh daripada Nabi. Maka setiap manusia pasti ada waktu kematiannya. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak mungkin ditunda. Tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dimajukan, pas waktunya. Summa amatahu. Kemudian Allah wafatkan. Dan kita harus yakin setiap manusia pasti wafat. Ya, walaupun aneh sebenarnya hari-hari kita dihadapkan dengan kematian-kematian tetangga, kematian-kematian bayi, bahkan terkadang kita pula yang ngurus jenazahnya gitu kan. Bahkan sebagian kita pula yang kemudian datang ke kuburan melihat proses dikubur, tapi tidak membuat pelajaran bahwa kita pun akan seperti dia, itu masalahnya. Kan banyak itu kan orang yang melihat orang mati, ya sudahlah, memang sudah takdirnya dia meninggal. Dia tidak tahu kalau dia pun akan mati gitu. Ya biasa saja jadinya kan. Harusnya kan setiap orang yang mati itu kan ibu jadikan pelajaran tuh. Ketika ada orang meninggal, kita pandang ada di tetangga, kita tahu kan bagaimana sholat dia, puasa dia, baca Quran dia, bagaimana zikir dia, bagaimana akhlak dia kan. Apakah saya harus meninggal seperti dia? Ataukah jangan meninggal seperti dia kan begitu. Ambil pelajarannya. Jangan hanya sekedar melihat orang itu mati, ya sudah, memang sudah takdirnya, enggak begitu. Tetapi ambil pelajaran pada setiap orang yang meninggal itu kan, itu madrasah yang paling besar bagi kita. Lingkungan sekitar itu. Summa amatahu fa'akbarahu. Kemudian lalu ia pun dikuburkan. Manusia saat dikubur itu sebuah ikram, kemuliaan. Sebab manusia itu kan berada di atas bumi, dan ketika wafat ditaruh di balik bumi. Dan itu kemuliaan bagi manusia. Kenapa? Sebab kalau seandainya manusia tidak diletakkan di dalam bumi alias dikubur, tentu manusia akan jijik melihatnya. Coba saja ada orang meninggal dibiarkan gitu saja di kasur sampai membusuk. Keluarga pun tidak mungkin nengok dia. Langsung benci keluarga kan begitu. Seperti kasusnya siapa? Kematian Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika meninggal dunia, terkena penyakit, kemudian meninggal dunia, baru ketahuan setelah beberapa hari, anaknya tidak mau mendekat jasadnya Abu Lahab. Karena sudah busuk, sudah bau. Jadi orang-orang mencela anak-anaknya dan mengatakan, kenapa kau tidak urus jasad bapakmu? Kenapa dia biarkan seperti itu? Karena sudah bau busuk masalahnya. Akhirnya kemudian anak-anaknya melempari jasadnya dengan batu. Sampai numpuk batu itu. Coba bayangkan. Sampai bapaknya diperlakukan seperti itu oleh anaknya kan gitu. Dan itu dalam bentuk penghinaan Allah kepada Abu Lahab. Dikubur dengan cara seperti itu. Makanya ketika kemudian orang itu wafat, kemudian langsung dikubur, itu kemuliaan bagi manusia. Makanya kata Nabi SAW, asri'u bil janazah. Segerakan dalam pelaksanaan jenazah itu. Sebab kalau dia orang baik, maka kebaikan yang didahulukan kepadanya. Kalau dia orang jahat, sama meletakkan kejahatan di rumah. Segerakan, kuburkan jenazah itu. Karena itu bentuk kemuliaan dia. Alhamdulillah kita ini seorang muslim. Allah muliakan kematian kita dengan dikubur. Betapa banyak orang-orang yang ketika mati malah dibakar. Ya kan? Ma'asyiral muslimat, bahkan yang lebih parah lagi dimumikan pula. Kan ada tuh. Sudah meninggal diobati, dimumikan, ditaruh di gua-gua. Nanti setahun sekali didandani, dibawa pulang lagi. Ya, didudukan di meja.
diajak makan, gimana caranya tuh? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Islam ini alhamdulillah memuliakan jasad kita ketika kita meninggal dunia. Dan yang pertama kali mengajarkan cara menguburkan siapa? Anaknya ada. Ketika Qabil membunuh Habil. Entah jasad Habil tuh berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, Allahu a'lam. Yang jelas kemudian Qabil tuh bingung macam mana ini harus bermuamalah dengan jasad Habil yang sudah dibunuhnya. Sampai satu hari dia melihat gagak, gurab, dan gagak ini berkelahi dengan gagak yang lainnya dan dibunuhlah gagak kawannya. Setelah itu kemudian dia korek tanah, kemudian jasad kawannya dimasukkan dan dikubur lagi. Baru terpikir oleh Qabil, oh begini cara untuk fardu kifayah gitu, menguburkan orang. Maka ini dikuburkan. Summa amatahu faqbar. Summa idza syaa'a ansyara. Kemudian jika dia menghendaki, dia pasti membangkitkan kembali. Atau dengan kata lain bahwa Islam sangat meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian di dua tempat. Pertama di alam barzakh. Manusia akan hidupkan lagi bil jasadi war ruh, dengan jasad dan rohnya. Kemudian akan ditanya oleh para malaikat tentang tiga soalan, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Kalau dia orang yang beriman dan mampu menjawab, maka dia akan dibentangkan padanya kehidupan yang sangat nikmat karena pintu sorga diarahkan ke kuburannya. Dihantarkan berbagai macam kenikmatan sorga ke dalam kuburannya. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur yang luar biasa. Dan setelah kiamat dibangkitkan, maka ada hari kebangkitan dan pengumpulan manusia. Summa idza syaa'a ansyarahu. Dia akan bangkitkan untuk menghadapi Allah dan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan di dunia. Kalla, makanya sekali-kali jangan seperti itu. Lamma yaqdima amarahu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari yang wajib. Kalau bisa sebelum mati itu, Allah singgung nih, jangan mati duluan. Karena setelah kematian itu ada kebangkitan. Kalau bisa, jangan sampai seperti itu. Sudahkah engkau membangkitkan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah? Ya, perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Kalau memang kita sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, kalaupun harus kemudian mati dan dikubur, maka kita sudah siap dengan apa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau belum, kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang dia atau Allah perintahkan kepadanya. Dan di sini ada isyarat apa? Bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi dan selalu mempersiapkan dengan amalan sebelum kematian. Sebagaimana sabda Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa melihat dirinya dan mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Baru kalau memang harus dicabut nyawa kita dan kita sudah betul-betul mempersiapkan segalanya, maka itulah yang dinantikan orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW yang mengatakan kan, bahwa orang-orang yang beriman kalau meninggal, maka dia akan mustari, akan istirahat dari penatnya dunia. Tetapi kalau orang-orang fasik yang beriman, yang istirahat bukan dia, tapi orang lain dari dia, hewan-hewan dari dia, tumbuh-tumbuhan dari dia, bahkan bumi dari dia merasa istirahat dengan kepergiannya. Itulah bedanya. Kalau orang yang beriman meninggal, dia yang beristirahat. Tapi kalau orang jahat yang meninggal, orang lain yang beristirahat. Alhamdulillah mati dia. Kalau nggak mati dia bawa rusuh saja katanya, ya kan? Jadi orang lain yang beristirahat tuh kalau orang jahat mati itu.
Tapi kalau orang baik meninggal, kita yang beristirahat dan orang merasa kehilangan kita. Makanya kematian bagi orang yang beriman itu memang dinanti-nanti bagi mereka. Karena memang mereka sangat mencintai, ingin berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengan dia. Dan itulah angan-angan seorang muslim. Tetapi orang-orang jahat terbalik. Waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, artinya kematian, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Wallahu alam. Sampai di sini dulu penafsiran surah Abasa wa Tawalla sampai di ayat 23. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi pagi itu kan saya membahas tentang kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Karena budak perempuannya itu ingin bebas, makanya dia selalu meletakkan racun di makanannya tuannya itu, dengan harapan mudah-mudahan tuannya mati supaya dia bebas dari perbudakan. Tetapi diracun berkali-kali kok nggak mati-mati. Ceritanya kan begitu. Akhirnya budak ini bosan dan bertanya langsung kepada tuan yang ngaku akhirnya. Wahai tuan, maaf saya ingin bertanya. Aku ini selalu loh ngasih racun di makanan dan minumanmu. Kenapa tidak berdampak kepadamu? Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani, lah saya baru tahu kamu letakkan racun di makananku, kata. Lalu apa tujuan? Maka sang budak itu mengatakan, tujuanku agar aku bisa lepas dari cengkraman, supaya tidak jadi budak lagi. Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah tadi mengatakan, ya, karena setiap aku makan dari makanan yang kau suguhkan kepadaku, aku tidak lupa membaca bismillahi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan aku sangat yakin dengan doa itu, makanya Allah selamatkan aku dari racun. Tapi kalau engkau ingin bebas, a'taqtu keliwajillah, pergi kau bebas, katanya. Dimaafkan ya, oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Pertanyaan ibu tadi, di sini kan Abu Muslim Al-Khawlani setiap makan dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tadi. Apakah boleh seseorang itu membaca doa ini? Ya boleh-boleh saja secara umum membaca doa ini, tapi jangan dilazimkan. Karena memang yang dilazimkan itu cukup baca basmalah saja. Nah, boleh jadi ibu mungkin nampak makanannya udah kadaluarsa tapi lapar pula. Ya. Mau beli tak ada duit. Roti sudah kadaluarsa seminggu kan gitu ya. Udahlah saya makan saja bismillahirrahmanirrahim kan itu ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kira-kira ragu-ragu dengan makanan, nah, maksudnya ragu-ragu itu lebih banyak tidak ada masalah dengan masalahnya, maka baca doa ini. Tapi kalau ragu-ragunya lebih banyak mencelakakan daripada menyehatkan, ya dibuanglah, jangan dimakan. Nggak jelas gitu ya. Apalagi ada info kalau sudah lewat kadaluarsa 17 hari jangan dimakan, nanti mati. Umpamanya kan itu. Kan jelas ada info tuh. Jadi kalau lebih banyak memudaratkan daripada, dan kita tahu lebih banyak memudaratkan daripada maslahat, maka ya jangan dimakan, karena itu sama dengan bunuh diri namanya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian mencelakakan dan masuk ke lubang kebinasaan, kata Allah. Ya, kalau sekali-kali dibaca tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita tahu bahwa hidayah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah itu ya Al-Qur'an dan Sunnah, itulah petunjuk Allah. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah
memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita sudah masuk dalam ranah hidayah, pertahankan. Tapi masalahnya konsekuensi orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang benar, Al-Quran dan Sunnah itu pasti tidak lepas dari ujian. Tak mungkin akan mulus memegang Quran Sunnah. Apalagi di akhir zaman, yang Nabi SAW katakan, Al-qabid ala dinihim kal-qabid alal jamri. Siapapun yang megang agamanya, maka dia sama dengan memegang bara api. Semakin dipegang, semakin banyak hantaman kan. Semakin dipegang, semakin banyak rintangan. Semakin dipegang, semakin banyak tantangan, dan begitu seterusnya. Lah orang-orang yang kemudian di tengah jalan, yang mungkin dia kepeleset, tapi tidak jauh-jauh, namanya manusia itu kan ada saatnya foto. Tapi setelah kepelesetnya dia balik lagi kepada sunnah, balik lagi kepada Quran, maka itulah sifat manusia seperti itu. Yang celaka itu setelah dia berpegang dengan Quran dan Sunnah kemudian kepeleset dan terus mengikuti kepelesetannya. Yang Allah katakan nuwallihi matawalla, kami akan palingkan sesuai dengan keinginan dia berpaling. Nah, itu yang bahaya. Ya. Tapi kalau seandainya satu hari kemudian dia terpeleset kan gitu, kemudian dia kembali, alhamdulillah, maka berarti dia masih di atas hidayah, dan itu yang diinginkan kita. Tapi jangan sampai kemudian terpeleset dan terus terpeleset dan jauh daripada hidayah, akhirnya dia ditutup dengan seperti itu. Na'udzubillah. Tetapi yang namanya penyimpangan itu dalam Islam itu kan macam-macam. Ada yang menyimpang bukan hanya keluar daripada Islam, keluar daripada ahli sunnah, sampai keluar dari Islam. Nah, itu yang kita takutkan. Gara-gara ucapan keluar dari Islam, gara-gara perbuatan keluar dari Islam. Ada perbuatan itu tidak keluar dari Islam, tapi keluar dari dairatu sunnah, dikeluarkan dari amalan-amalan ahli sunnah, masuk kepada amal ahli bidah. Nah, lihat kan itu kategorinya, kita ini menyimpang, itu menyimpang dari apa sampai mengeluarkan kita dari Islam, ataukah hanya mengeluarkan kita dari sifat sunnah saja? Kalau sampai mengeluarkan dari Islam ya bahaya, cepat dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kalau sampai murtad kan. Tapi kalau seandainya dia tidak keluar dari Islam, ya mungkin terpeleset dalam sunnah saja, ya tinggal diperbaiki saja. Wallahu a'lam. Iya. Dalam doa sapu jagat itu kan jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku dunia yang baik. Ya Allah, berikan kepadaku akhirat yang baik. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka. Dari doa ini, berarti di doa ini ada 3 poin kan. Pertama minta dunia, yang kedua minta surga, yang ketiga minta dijauhkan dari neraka. Berarti porsi meminta dunia itu hanya 1/3 saja. Tapi porsi meminta akhirat itu 2/3. Karena dalam hadis ini, dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini 1/3. Wa fil akhirati hasanah, ini 1/3. Wa qina adzabannar, ini 1/3. Lah, kalau kita perhatikan doa sapu jagat ini, minta dunia itu cuma 1 saja. Di awal saja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sementara doa selanjutnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dua-duanya minta akhirat. Berarti kata para ulama, kalaupun kita harus minta dunia, maka mintalah 1/3 dunia, 1/3-nya saja, tapi 2/3-nya minta akhirat. Dari sini kita tahu bahwa porsi akhirat lebih banyak dibandingkan porsi dunia. Dan siapa yang minta akhirat, pasti dunia mengikutinya. Tapi siapa yang minta dunia, maka akhirat tidak akan mengikutinya. Tetapi ketika kemudian kita memasukkan niat dalam beramal saleh, di dalam hatinya ada dunia ini, maka dilihat
Kalau seandainya dari awal dia beramal soleh itu memang keinginannya dunia, maka amal itu akan dibatalkan. Memang dari awal dia beramal itu li ajri dunia, karena dunia. Nah, itu sudah nggak akan dapat apa-apa akhiratnya. Ya. Yang kedua, kalau seandainya dunia itu hanya diikut sertakan saja. Saya haji, ya nanti sekalian saya belanja emas di sana. Emas di sana bagus-bagus, harganya murah-murah, dijual di sini bisa mahal, kan itu. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak pun tidak ada apa-apa. Karena tujuan saya haji. Kalau yang seperti ini mengurangi pahala. Berpahala hajinya tapi kurang pahalanya. Kenapa? Karena ada tujuan dunia. Tapi kan intinya haji. Ya. Adapun kemudian yang betul-betul ingin haji, betul-betul tidak ada kepikiran ingin beli emas, beli apa. Memang dari awal ingin haji. Sampai di sana kemudian beli emas dan nggak ada niat juga beli emas sebenarnya. Daripada tangan kosong beli aja nggak masalah kan itu. Berarti memang tidak ada urusan dengan dunia. Yang seperti inilah beramal karena akhirat. Dunia ngikuti dia. Maka cara yang benar meminta dunia adalah ya mintalah dunia itu sekedarnya. Dan Allah Maha tahu dengan keinginan kita. Berapa banyak orang-orang yang Allah buat sakit, kalau dia sehat dia rusak. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, kalau dia sakit dia rusak. Berapa banyak orang-orang yang dipanjangkan usianya, kalau dia pendek usianya dia rusak, makanya diberikan kesempatan tobat. Berapa banyak orang-orang yang dipendekkan usia, kalau panjang dia rusak usianya. Berapa banyak orang-orang yang diberikan harta, kalau dia miskin dia rusak. Betapa banyak orang-orang yang dimiskinkan, kalau dia kaya dia rusak. Itulah manusia. Jadi semua itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla gitu maksudnya. Allah yang kasih semuanya. Maka semua sudah ada takdirnya. Ya, termasuk juga porsi dunia yang kita akan dapat itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Masih ada soalan? Enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika